Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Pak Mato. Kita akan belajar tentang dua garis yang sejajar dan tegak lurus, ditinjau dari gradiennya, lalu bentuk persamaan garis lurusnya. Oke? Nah, di sini selanjutnya kita akan ngebahas dulu tentang dua garis lurus yang saling sejajar. Nah, di sini ada garis A dan garis B. Kita cek yuk, berapa sih gradiennya? Oke, yang garis A. Sisi yang tegaknya minus 4 dan sisi yang mendatarnya minus 8. Dan pakai rumus M sama dengan sisi yang tegak per sisi yang mendatar. Jadinya nih, negatif 4 per negatif 8 bisa kita sederhanakan lagi menjadi setengah. Selanjutnya, kita cek yang garis yang B. Sisi yang tegaknya adalah minus 3 dan sisi yang mendatarnya adalah minus 6. Ya. Teman-teman, ini pakai rumus yang sama sehingga dapatlah gradien untuk garis B-nya adalah negatif 3 per negatif 6. Yang bisa kita sederhanakan adalah menjadi setengah. Nah, sekarang garis A ini dengan garis B yang ini kita deketin agak dekat gitu ya. Nah, ini yang dinamakan sejajar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan gradien yang A dengan gradien B, kalau dia sejajar, nilainya berapa? Sama ya, sama-sama setengah kalau di sini. Sehingga kita ambil kesimpulan kalau ada dua garis lurus yang sejajar, nilai gradiennya itu udah pasti sama. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba yang garis yang saling tegak lurus. Pertama ini ada garis A dan juga ada garis B. Sekarang kita cek dulu yuk garis A-nya berapa kemiringannya. Sisi tegaknya minus 3 dan sisi mendatarnya adalah minus 7. Sehingga gradien untuk garis A itu adalah minus 3 per negatif 7 yang bisa kita hilangkan negatifnya jadi 3 per 7. Nah, sekarang kita lihat yang garis B. Nah, kalau di garis B, teman-teman, yang sisi mendatarnya adalah minus 7 dan sisi yang tegaknya adalah 3. Sehingga gradien untuk garis B adalah negatif 7 per 3. Ya, jadi negatif 7 per 3. Nah, sekarang Pak Mato jadikan mereka ini digabung ya. Nih, yang A dan digabung dengan yang B. Nah, ini yang dinamakan tegak lurus. Kalau tegak lurus, dia akan bertemu di satu titik ini nih. Dan kalau tegak lurus itu punya ciri yang namanya membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini ya. Sudutnya adalah 90 derajat. Nah, terus kita ambil kesimpulan nih, kalau yang namanya tegak lurus, itu hasil perkalian gradiennya bernilai minus 1. Maksudnya gimana? Ini coba ya, gradien yang A dengan gradien B kita dikalikan. MA titik MB ini artinya dikali ya. Nah, MA-nya 3 per 7 dan MB-nya adalah negatif 7 per 3. Sehingga kalau dicoret, coret, coret, sisa 1, coret, coret, sisa 1, tapi ada minus. Jadi hasil perkalian ini hasilnya adalah negatif 1. Nah, cara yang paling mudah adalah teman-teman tinggal membalikkan saja angka yang di atas jadi yang di bawah. Maksudnya, kalau misalnya gradien yang pertamanya 3 per 7, berarti gradien yang keduanya adalah 7 per 3. Tapi, untuk menentukan gradien satunya lagi, kalau gradien awalnya positif, yang keduanya udah pasti negatif. Gitu teman-teman. Atau sebaliknya, kalau gradien pertamanya negatif, berarti gradien keduanya bernilai positif. Dan angkanya tinggal ditukar aja, yang asalnya di atas jadi di bawah, yang asalnya di bawah jadinya di atas. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengisi tabel yang ada di depan ini. Teman-teman, kalau ada kasusnya di sini gradien 1 dengan gradien 2-nya itu sejajar, misalnya contoh nih, gradien satunya 5, kalau sejajar berarti gradien keduanya juga 5. Nah, sekarang kalau gradien keduanya minus 2 per 5, kalau sejajar jadinya berapa gradien pertamanya? Ya, benar, jawabannya adalah minus 2 per 5 juga, karena sama. Terus kalau misalnya gradien pertamanya minus 8, nah kalau dia sejajar dengan gradien kedua, berarti gradien keduanya adalah minus 8 juga. Nah, sekarang kalau dia gradien keduanya 7 per 8 dan sejajar dengan garis pertama, besar gradien pertamanya adalah, ya jawabannya 7 per 8. Nah, jadi sama ya, sama persis angkanya dan juga tandanya negatif atau tidak alias positif ya kalau enggak.
Nah, sekarang yang tegak lurus. Nah, kalau yang tegak lurus, kita tadi punya rumus simpelnya adalah kalau, nih, contohnya yang nomor yang pertama ini nih ya, kalau M1-nya 4/5, berarti M2-nya tinggal dibalik 5/4, tapi kasih minus di depannya. Gitu. Kenapa? Karena di antara yang tegak lurus ini pasti salah satunya ada yang negatif dan salah satunya ada yang positif nilai gradiennya. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang yang gradien kedua nih, misalnya 3/2, tapi tegak lurus dengan gradien pertama. Berarti gradien pertamanya ya dibalik dulu, jadi 2/3. Terus kalau ini positif, berarti yang satunya lagi adalah negatif. Jadi negatif 2/3. Nah, coba yang ini. Kalau gradien pertamanya 1/2 dan dia tegak lurus terhadap gradien kedua, maka gradien keduanya adalah, ya, kalau mau disebut minus 2/1 boleh ya. Nah, kalau disederhanain jadi minus 2 aja. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau di gradien pertamanya adalah negatif 7/2, berarti kalau tegak lurus, gradien keduanya adalah, ya, jawabannya itu 7/2-nya kita balik jadi 2/7. Pakai negatif? Nggak usah, karena negatifnya udah ada di awal. Berarti yang satunya lagi adalah positif. Oke ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan baik-baik antara yang sejajar sama yang tegak lurus.